Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. 5. Lahir di Buenos Aires, Argentina. Bergoglio pernah bekerja sebagai seorang penjaga bar dan petugas kebersihan saat masih muda sebelum berlatih menjadi ahli kimia dan bekerja sebagai teknisi di laboratorium ilmu pangan. Setelah sembuh dari penyakit pneumonia dan kista yang parah, dia terinspirasi untuk bergabung dengan Jesuit pada tahun 1958. Dia ditahbiskan sebagai imam Katolik pada tahun 1969, dan dari tahun 1973 hingga 1979 menjadi pemimpin provinsi Yesuit di Argentina. Ia menjadi uskup agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Dia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001 di Argentina. Pemerintahan Néstor Kirchner dan Cristina Fernández de Kirchner menganggapnya sebagai saingan politik. Menyusul pengunduran diri Paus Benediktus XVI pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Dia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya, untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Sepanjang kehidupan publiknya, Paus Fransiskus terkenal karena kerendahan hatinya, penekanannya pada belas kasihan Tuhan, visibilitas internasional sebagai paus, kepeduliannya terhadap orang miskin, dan komitmennya pada dialog antaragama. Dia dipuji karena memiliki pendekatan kepausan yang kurang formal daripada pendahulunya, misalnya memilih untuk tinggal di Wisma Domus Sanctae Marthae daripada di apartemen kepausan di Istana Apostolik yang digunakan oleh paus sebelumnya. Paus Fransiskus mempertahankan pandangan gereja tentang penahbisan wanita sebagai imam, tetapi telah memulai dialog tentang kemungkinan diakones dan menjadikan wanita anggota penuh dikasteri di Kuria Roma. Dia berpendapat bahwa gereja harus lebih terbuka dan menyambut anggota komunitas LGBT, dan menyerukan dekriminalisasi homoseksualitas di seluruh dunia. Paus Fransiskus juga seorang pengkritik vokal terhadap kapitalisme tak terkendali dan ekonomi pasar bebas, konsumerisme, dan pembangunan berlebihan. 6. Dia menganjurkan mengambil tindakan terhadap perubahan iklim, fokus kepausannya. 7. Dalam ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus menyebut hukuman mati tidak dapat diterima. Dan gereja Katolik berkomitmen bagi penghapusan hukuman mati secara global. Dalam diplomasi internasional, dia membantu memulihkan hubungan diplomatik penuh antara Amerika Serikat dan Kuba, mendukung penyebab pengungsi selama krisis migran Eropa dan Amerika Tengah, dan membuat kesepakatan dengan Tiongkok untuk menentukan seberapa besar pengaruh negara tersebut dalam mengangkat uskup Katolik mereka. Paus Fransiskus telah menghadapi kritik dari teologis konservatif pada banyak pertanyaan, terutama yang ditafsirkan beberapa orang sebagai sarannya dalam catatan kaki Amoris Laetitia, bahwa orang Katolik yang bercerai dan menikah lagi dapat diterima untuk menerima Ekaristi.